Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Senang sekali kembali sore hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Rumah Demokrasi. Selamat datang kembali di rumah kami, Rumah Demokrasi, yang seharusnya memang sudah tidak ada lagi rumah ini, tapi karena ada penundaan pelantikan kepala daerah yang masih akan kita nantikan bersama kapan itu akan terlaksana, maka Rumah Demokrasi masih akan ada. Jadi sedikit intermezzo bahwa tema kita pada hari ini adalah resolusi harapan kepemimpinan baru. Kapan? Ya tunggu dilantik. Dan apa-apa saja harapannya akan kita bahas bersama dua orang yang begitu luar biasa. Ya para pemuda juga, masih muda. Kita sapa dulu satu persatu. Yang pertama mewakili pemuda dari ICMI ada Bang Rio Yusri Maulana. Selamat sore Bang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Mbak, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat nggak ya? Lumayan lah Bang. Tadi kalau sebagai akademisi Sintia manggilnya Bapak Bang. Nah, sebagai pemuda Abang ya. Oke. Selanjutnya kita sapa yang kedua ada pengamat politik. Wah ini tidak asing lagi nih. Nanti yang membuka dan menutup bisa beliau karena beliau juga pernah duduk di kursi ini. Bang Citra Darminto selaku pengamat politik. Selamat sore Bang. Sore Mbak Sintia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah Mbak Sintia. Mbak Sintia gimana? Sehat? Iya, so-so. Tidak sehat, tidak sakit juga. Baiklah, ini berbicara tentang resolusi harapan kepemimpinan baru. Seperti yang Sintia bilang tadi, harusnya Rumah Demokrasi tidak ada lagi ya. Kalau misalnya sesuai jadwal Bang. Kalau tidak salah Sintia, mungkin koreksi kalau salah nanti Bang Citra, 6 Februari harusnya sudah dilantik ya para pemimpin daerah. Tapi ternyata ada mundur menjadi katanya tanggal 20 Februari, tapi let's see, mari kita lihat sama-sama. Berbicara tentang kepemimpinan baru. Nah, mungkin ke Bang Rio terlebih dahulu, mewakili para pemuda. Apa nih harapan-harapan terkait kepemimpinan baru yang mungkin nantinya juga akan bekerja sama dengan Presiden yang saat ini juga sudah mengeluarkan beberapa kebijakan. Silakan. Ya, pertama terima kasih Mbak Sintia. Dalam kesempatan ini saya mewakili teman-teman dari Pemuda ICMI, Provinsi Jambi, dan kita tentu banyak hal yang nggak mungkin semuanya kita wakili dalam kapasitas pemuda. Pemuda itu vibrant ya, sangat luas spektrumnya. Ada pemuda yang kategori remaja awal, bisa juga kita sebut pemuda, dan sampai juga yang hampir menjelang senior juga masih bilang pemuda gitu ya. Jadi kita batas 445 masih pemuda ya? Iya, betul lah, masih ya banyak spektrumnya. Artinya pemuda itu dengan banyak spektrum tadi memiliki banyak harapan, karena bergantungnya harapan bangsa, masa depan bangsa kepada pemuda itu menjadi hal yang tidak terelakkan. 2045 kita akan menghadapi bonus demografi yang banyak sekali lini pekerjaan nanti diisi oleh teman-teman yang pada generasi millennials, generasi Z maupun sebagian dari generasi sebelumnya. Ya, artinya kita harus mempersiapkan diri. Nah, salah satunya adalah juga hari ini kita dapat berperan memberikan masukan, juga memberikan koreksi, mungkin memberikan pandangan kepada seluruh pemimpin yang sudah terpilih dan insya Allah nanti dilantik pada tanggal 20 Februari, meskipun kita berharap lebih cepat, tapi ternyata agak molor gitu ya. Tapi intinya adalah pemuda mengirim pesan, mengirim sinyal, don't left us behind gitu ya. Bahwa hari ini memang kita pahami yang memimpin negara ini masih mayoritas pada generasi yang kita sebut sebagai generasi dahulu kita gitu ya. Terdahulu yang mungkin usianya di atas 50, 60 gitu. Tapi ingat bahwa lapis kedua ini gapnya cukup besar. Bahwa banyak pemuda yang perlu diangkat lebih cepat, diproyeksikan lebih cepat untuk bisa mengisi pada pos-pos yang lebih memerlukan tanggung jawab yang lebih besar. Artinya tidak boleh kita mengandalkan pada transisi natural. Maksudnya transisi natural itu bagi pemuda adalah ya biarkan saja dia berkembang tanpa kemudian diungkit atau diangkat begitu ya. Tapi pemuda hari ini selain memang kita percaya bahwa kreativitas akan muncul, tapi juga perlu tangan-tangan dari generasi sebelumnya itu untuk kemudian mengangkat. Nah, saya berharap pemimpin-pemimpin kita yang nanti insya Allah dilantik juga mewakili representasi itu. Ada yang muda banget gitu ya, ada yang memang sudah senior. Nah, itu bisa menjadi pasangan yang dapat berkolaborasi dengan baik. Tentunya dapat melibatkan pemuda lebih
aktif lagi dengan berbagai tadi vibran ataupun spektrumnya gitu. Dan kita lihat kan memang pada Pilkada 2024 lalu Ya. memang ada ciri-ciri yang Abang sampaikan itu ya, yang bahkan memang tidak ada sengketa dan ya akan dilantik seperti itu. Ada yang muda banget, ada yang ini, berarti kan pemuda sudah diberikan ruang seperti itu Bang, tidak ditinggalkan di belakang lagi. Ini kan sebuah kemajuan atau seperti apa Bang? Ya saya pikir tadi saya bilang nggak ada pilihan lain bahwa pemuda harus dilibatkan sesegera mungkin untuk bisa mengambil tempat-tempat yang mereka diberi tanggung jawab lebih. Karena pada akhirnya kita akan bergantung pada pemuda-pemuda ini gitu ya. Nah hari ini kita bersemangat bahwa banyak representasinya yang sudah mewakili generasi muda, tapi tentu generasi muda ini harus membawa semangat yang konstruktif, ya, yang mencirikan pemuda itu progresif, aktif gitu ya, dan juga kaya akan ide-ide kreatif, dan ini yang perlu kita dorong. Maka kita akan tunggu nih pemuda jika tidak dilibatkan sesegera mungkin untuk bisa menyusun berbagai kebijakan misalnya, dilibatkan dalam berbagai pembangunan, maka akan ada riak-riak gitu ya. Itu ciri pemuda bangsa gitu ya. Maka kita berharap tadi trennya sudah positif ini bisa dapat dibuktikan nanti setelah terpilih, kita benar-benar di-engage untuk itu. Ya, ini sudah banyak disenggol oleh Bang Rio, Bang Citra mengenai peran pemuda, dan kita sama-sama tahu bahwa saat ini banyak udah representasi pemuda yang maju menjadi kepala daerah, menjadi wakil kepala daerah seperti itu. Ya. Tapi mungkin masih ada beberapa yang tidak percaya, belum memberikan kepercayaan sepenuhnya. Mungkin apakah karena politik experience atau seperti apa kalau menurut Bang Citra? Ya, baik. Terima kasih Mbak Cynthia, Pak Dr. Rio Yusri Maulana. Ya saya nggak tahu nih, kapasitas saya sebagai tadi mewakili pemuda, saya mewakili orang tua atau gitu. Pengamat politik muda. Nah, muda. Baik, Mbak Cynthia, pemirsa TVRI di mana saja berada. Jadi kalau kita lihat tema kita hari ini cukup menarik ya. Kalau kita berbicara masalah resolusi kepemimpinan, tentu baik maupun dia muda maupun tua, tentu dalam konsep kepemimpinan itu cuman tidak ada bedanya, tetap sama satu. Terkait resolusi, jadi yang paling utama kalau kita berbicara leadership ya, kepemimpinan ke depan tentu harapan kita, itu kita berbicara resolusi mindset, pola pikirnya, ya kan? Artinya antara pola pikir, antara kecerdasan emosional seorang pemimpin itu dan ini hati. Hati ini menyangkut masalah kepekaan, empati. Jadi seorang pemimpin itu udah hal yang mutlak yang harus ada. Kenapa saya mengatakan demikian kalau kita berbicara resolusi pola pikir? Karena kalau kita lihat selama ini, mohon maaf, kalau kita berbicara bagaimana ketika empati mereka dalam membuat sebuah kebijakan pro rakyat, misalkan pro masyarakat, ataupun kecerdasan sosial mereka ketika mereka memilih kebijakan-kebijakan yang pro dengan masyarakat. Nah ini yang kadang-kadang masyarakatnya berkendak ini, tapi kebijakannya seperti ini misalkan. Nah ini yang kadang-kadang yang saya katakan tadi, empatinya, ya, rasa kepekaan terhadap masyarakat ini tentu kita harapkan, ini terus terang aja mimpi saya terhadap pemimpin-pemimpin ke depannya. Nah selain kita bicara kebijakan, juga yang kedua kita berbicara dalam sektor misalkan pelayanan misalkan. Jadi kita selama ini selalu beranggapan bahwa pemimpin itu yang dibutuh dilayani oleh masyarakat, ya. Seharusnya pemimpin itu yang melayani masyarakat. Melayani itu ya kita berharap pemimpin ke depan ini memang beda gitu loh kan. Apalagi sekarang ini tadi seperti Pak Rio bilang, kita banyak, Mbak Cynthia bilang, kita banyak anak-anak muda yang tentu dengan energi yang muda ini dia lebih gesit ya. Artinya untuk turun ke lapangan, mendapatkan informasi, mendapatkan cerita dari masyarakat, hal-hal yang kira-kira kita butuhkan. Jadi selain dari kebijakan yang tepat sasaran tentunya kita harap dengan pemikiran yang cerdas yang mereka miliki, empati mereka miliki, saya rasa itu salah satu modal pertama. Yang modal kedua tadi saya katakan pelayanan. Ya, artinya mereka bisa melayani dengan sepenuh hati kepada masyarakat, tentu tidak minta dilayani. Ini yang ketiga. Tentu kita berbicara masalah ketiga ini kan bicara masalah anggaran. Ya. Jadi dalam istilahnya itu bagaimana mereka menggunakan politik anggaran itu secara baik dan benar,
melakukan kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Apalagi kalau kita bicara saat ini. Di sini kalau boleh saya katakan luar biasa kalau kita bicara ke depan ini. Kalau kita berbicara anggaran, mungkin semua masyarakat sudah tahu bagaimana, bisa saya katakan dibilang tsunami nggak juga, tapi banyak yang sudah dipangkas, ya, banyak hal yang sudah dipangkas, termasuk kegiatan-kegiatan baik itu di pemerintahan maupun di kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi ini dibutuhkan kejelian dari kepemimpinan ke depannya dalam penggunaan anggaran ini. Misalkan kalau kita berbicara selama ini mungkin kita berbicara dengan sibuk dengan pembangunan infrastruktur misalkan. Ya, kembali yang saya katakan, apakah untuk dengan kondisi anggaran dengan segala keterbatasan, apakah itu yang paling utama kebijakannya? Ya kan belum tentu juga. Walaupun infrastruktur itu penting, tapi tentu harus ada prioritas-prioritasnya. Termasuk juga kebijakan-kebijakan yang berharap tentu yang mereka harus jalankan sesuai dengan asa cita dari Pak Prabowo yang sangat luar biasa saat ini, khususnya terkait makan siang gratis, semuanya harus dipikirkan. Jadi itu yang saya katakan di awal tadi, dibutuhkan kecerdasan dari seorang pemimpin itu dalam ke depan ini, dalam melihat dengan segala keterbatasan, dengan segala persoalan-persoalan kebijakan yang selama ini yang mungkin boleh saya katakan banyak yang tidak tepat sasarannya, tidak dirasakan oleh masyarakat. Dan bagaimana pemimpin ke depan ini bisa meluruskan itu untuk lebih menggunakan kecerdasan tadi, emosionalnya dan empati. Kenapa penting saya katakan empati? Ini memang seorang pemimpin itu memang dibutuhkan ke depan, memang harus peka terhadap kondisi-kondisi sosial masyarakat saat ini. Kalau boleh jujur, kita kadang menangis bagaimana melihat kondisi di grassroots, di akar rumput yang paling bawah sekarang ini. Jadi kita berharap pemerintah nantinya juga bisa memberikan sesuatu yang baru tentunya, ya, tidak melulu harus kita berbicara membangun infrastruktur seperti yang saya katakan tadi, tapi juga memberikan yang tentunya yang berdampak langsung ke masyarakat. Tentu ini baru beberapa saja yang saya rasa yang harus kita pikirkan, tentu pemimpin ke depan yang harus lakukan. Begitu, Mbak. Tapi kan ini ada gejolak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana ini pemerintah pusat sudah terpilih katakanlah presiden, namun kan pemerintah daerah ini belum. Namun penyusunan anggaran, perencanaan sudah mulai berjalan. Apakah nanti akan berpengaruh ketika semakin lama diundur pelantikan, maka semakin lama juga ada pengambil kebijakan di daerah masing-masing, sementara waktu terus berjalan dengan dinamika perubahan anggaran, pemangkasan anggaran dan sebagainya, akan berpengaruh tidak, Bang? Ya, dengan roda pemerintahan nanti. Ya, kalau saya rasa kalau pengaruh secara dengan jaraknya ini ya, saya rasa tidak begitu ya. Artinya proses pelantikan ini saya rasa juga tidak mempengaruhi atas rencana yang sudah disiapkan baik di tingkat daerah. Cuman tinggal persoalannya nanti pemimpin-pemimpin yang terbaru ini tinggal bagaimana menyesuaikan. Saya rasa cukup menarik kenapa pemerintah pusat atau dalam hal ini Bapak Prabowo dalam memberikan pelantikan itu dilakukan secara serentak ya. Yes. Artinya tentu ini kan berkaitan dengan banyak hal ya, terkait masalah khususnya terkait masalah visi misi beliau, terkait juga masalah sacita ya beliau ini akan bisa menjadi suatu arahan nantinya untuk pada keseluruhannya. Nah, tinggal nanti bagaimana, makanya keterlibatan sekarang ini baik itu legislatif, eksekutif. Saya lihat beberapa hari ini legislatif, pimpinan DPR dan gubernur dan bupati itu luar biasa lagi melakukan konsolidasi khususnya terkait untuk persiapan salah satunya misalkan makan gratis ini kan. Nah, tentu terkait dengan yang lain-lainnya saya rasa tinggal menyesuaikan nanti sesuai dengan kita lihat nanti arahan presidennya seperti apa. Jadi itu mau tidak mau ya memang kebijakan segala kebijakan terkait masalah anggaran-anggaran yang mana yang harus prioritaskan, mana yang harus dipangkas, ya mau nggak mau pemerintah daerah masuk provinsi, kabupaten, kota juga harus menyesuaikan nantinya, Mbak Cynthia.
Begitu, Mbak Jadi Cynthia. tinggal menyesuaikan ya. Tinggal menyesuaikan saja nantinya. Akhirnya tadi Bang Rio, kalau tadi Bang Citra sempat menyampaikan bahwa harusnya ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, tepat sasaran dan sebagainya. Tapi kan tantangan-tantangannya salah satunya adalah ketika ada instruksi langsung dari atas, kita hanya meneruskan kebijakan, tidak bisa lagi akhirnya kepala daerah untuk membuat kebijakan baru seperti itu. Ini kan menjadi sebuah tantangan juga untuk kepemimpinan yang kita pengennya berubah. Mungkin para pemimpin-pemimpin yang terpilih ingin melakukan suatu gebrakan, tapi terkendala hal-hal seperti ini. Berarti apa Bang Rio? Ya, saya pikir ruang untuk otonomi daerah tetap jalan. Artinya kita percaya bahwa mungkin sekarang karena gelombangnya itu baru masuk fase awal dalam pemerintahnya Pak Prabowo, lagi mencari bentuk lah, saya bilang itu mencari bentuk, dan banyak trial and errornya juga. Kita lihat misalnya terakhir kebijakan mengenai penghentian gas 3 kilo yang nggak boleh dijual di eceran, 24 jam kemudian dianulir gitu ya, karena luar biasa penolakan di bawah. Dan ternyata banyak kebijakan yang sangat rasanya harus di-push, tapi ternyata pada implementasinya di bawah masih sangat ini. Nah, makanya kalau dari perspektif pemuda, saya pikir ruang-ruang seperti itu yang mungkin selama ini pemerintah hanya melihat itu dari strukturnya aja, tanpa melibatkan environment-nya. Artinya environment-nya itu ya banyak stakeholders yang bisa dilibatkan untuk membantu menganalisis dampak sosial yang ditimbulkan. Maka kayak misalnya kebijakan yang terakhir itu maupun makan bergizi gratis ya Bang Citra, itu saya pikir kalau dilibatkan lebih banyak stakeholder lain di luar dari struktur pemerintahan termasuk pemuda, itu akan lebih berdampak. Asal memang pemerintah kasih kepercayaan bahwa hal-hal yang sifatnya masih bisa dilakukan secara volunteering oleh pemuda itu diberikanlah kepada pemuda untuk kemudian dieksekusi gitu ya. Jadi saya pikir sekarang karena inginnya cepat, langsung tertransformasi dari atas ke bawah seperti yang Mbak Cynthia bilang, sehingga peran ruang bagi yang lain itu masih belum kelihatan sama sekali, termasuk pemerintah daerah, dan juga belum dilantik kan. Jadi ya saya pikir kita harus kasih kepercayaan juga bahwa nanti ruang bagi pemerintah daerah untuk tadi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baru, inovatif, kreatif gitu akan juga muncul. Tinggal nanti kita kawal bareng-bareng lah gitu. Optimis pemerintahan yang baru nantinya akan memberikan ruang lebih untuk para pemuda dan optimis tuh harus. Kita sebagai pemuda itu karakternya mesti optimis. Tapi yang penting adalah optimis nggak boleh kebablasan. Ya kalau optimis kita jadi oportunis tuh hati-hati. Tapi optimis kita harus dibarengi dengan sikap kritis gitu. Jadi tetap dikawal. Harus Dikawal. Baiklah, nanti Bang Citra kita lanjutkan. Bang Rio kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami di program Rumah Demokrasi dengan tema kita pada hari ini adalah resolusi harapan kepemimpinan baru bersama dua orang narasumber begitu luar biasa. Masih ada Bang Rio Yusri Maulana selaku pemuda ICMI dan juga Bang Citra Darminto selaku pengamat politik. Tadi sudah kita bahas beberapa Bang Citra. Tadi juga ada yang menarik mengenai bagaimana pemimpin yang baru harusnya bisa kreatif seperti itu kita sampaikan untuk ya bisa membawa perubahan lah. Tapi lagi-lagi Bang, waduh nih Cynthia itu terus ya kreativitas ini terutama untuk pemerintahan seperti itu kita membutuhkan anggaran dan sebagainya. Akhirnya yang tadinya punya ide untuk melakukan ini tapi tidak mencukupi baik itu APBD ataupun dana transfer dari pusat. Seperti apa menurut Bang Citra? Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi pada prinsipnya sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin ya. Dengan tadi kita berbicara tentang kondisi anggaran kita saat ini. Tinggal persoalan sekarang ini ya tadi bagaimana pemerintah ini bisa lebih kreatif, inovatif dalam meningkatkan pendapatan itu sendiri. Betul, selama ini kita ketergantungan kepada pemerintah pusat itu cukup tinggi ya. Jadi kalau kita berbicara total provinsi saja dengan APBD kurang lebih 5 triliun itu dana transfer dan dana koleksi khusus DAU-nya itu hampir separohnya gitu loh kan. Jadi ketergantungan itu udah cukup tinggi. Nah sebenarnya bisa kalau kita berbicara Jambi sekarang ini, kita memiliki banyak sektor sebenarnya. Nah itu kembali ke pemimpinnya. Makanya saya berharap ke depan ini
kita harus terbuka dan harus transparan, khususnya dalam penggunaan anggaran-anggaran, khususnya pendapatan dari sumber-sumber pendapatan. Saya mohon maaf, kalau hari ini kita berbicara tambang batu bara aja misalkan, ya saya sendiri secara pribadi tidak tahu berapa pendapatan bagi hasil, katakanlah dana bagi hasil dari batu bara. Ya kalau batu baranya berada di Batanghari, berapa pemerintah Batanghari, berapa untuk provinsi, berapa untuk dialirkan ke pusat, ya kan? Belum lagi kita bicara migas, ya belum belajar kita bicara perusahaan-perusahaan banyak sekali di Provinsi Jambi ini. Itu kan salah satu sumber pendapatan itu. Terus kita juga dalam sisi inovasi, sebenarnya saya mendengar kemarin kalau nggak salah kita sudah membuat, pemerintah Provinsi Jambi sudah membuat Perda CSR untuk perusahaan-perusahaan, bagaimana perusahaan-perusahaan itu bisa membantu daerah-daerah, wilayah-wilayah korporasinya, ya tempat perusahaan-perusahaan itu sendiri, mulai dari beasiswa, membantu infrastruktur, jalan segala macam. Ini kan mengurangi beban pemerintah. Tapi saya nggak tahu perda tentang CSR itu apa sudah jalan apa enggak. Jadi persoalan hari ini adalah kita kurang inovatif ya, kurang kreatif dalam bagaimana kita meningkatkan sumber-sumber daya pendapatan yang ada. Mohon maaf kalau kita berbicara, mohon maaf hari ini pemerintah Provinsi Jambi, kita kalau saya lihat kita lebih banyak pendapatan ya dari TNKB, misalkan dari biaya balik nama, ya pajaknya di situ lebih banyak ya dengan adanya program pemutihan. Ya saya rasa dari tahun ke tahun ya seperti itu. Tapi tetap kita apresiasi. Tapi kita kan sekali lagi banyak sumber-sumber daya lain yang bisa kita manfaatkan, termasuk juga dalam pengembangan UMKM misalkan, sehingga ekonomi dengan kondisi anggaran seperti ini, ekonomi masyarakat itu bisa tumbuh berkembang. Jadi apalagi seingat saya kemarin kalau kita berbicara misalkan pemerintah Provinsi Jambi ada menganggarkan terkait bantuan UMKM. Nah, bagaimana itu? Dan sejauh mana tindak lanjutnya, artinya sudah berjalan atau seperti belum. Jadi anggaran dengan segala keterbatasan ini, kita bagaimana melakukan yang pertama itu adalah kreativitas, inovativitas dalam hal peningkatan itu, terus menggali sumber-sumber daya yang alam, keterbukaan semuanya harus terbuka. Berapa pendapatan kita tadi sudah saya sampaikan. Yang tapi paling apakah penting, mungkin transparansi seperti itu? Ya, kenapa tidak? Memang transparansi dalam hal ini sangat penting gitu loh kan. Dalam hal berapa pendapatan dari itu semua. Jadi saya mohon maaf kalau kita misalkan mohon maaf hari ini kenapa masyarakat katakanlah kurang respect ya terhadap lalu lintas batu bara segala macam. Bahkan ada kalau dari bahasa di kalangan grassroots ya kita kayak gini cuma dapat debunya aja ya kan, nggak ada dapat apanya gitu loh kan. Tapi kalau mereka merasakan sesuatu yang berdampak gitu loh kan. Jadi pemerintah ini dengan perusahaan batu bara ini kita dapat segini misalkan, dan ini untuk membantu beasiswa ini segala macam dan sekarang. Dan itu kenapa tidak kita harus terbuka kayak gitu? Mungkin gejolak di masyarakat terkait persoalan ini tidak begitu wah kalau kita bisa terbuka untuk itu. Dan jadi kalau saya lihat tinggal bagaimana pemimpin ke depan ini, saya rasa di setiap daerah itu ya punya potensi ya. Kita tinggal di Provinsi Jambi ini bersyukur kita memiliki dari segala sektor perkebunan dan segala macam. Tinggal bagaimana nanti pemimpin ke depan memberdayakan itu semua untuk bisa melakukan inovasi dalam menghasilkan itu. Yang paling penting terakhir itu kalau kita berbicara pendapatan itu adalah berbicara tentang pengawasan gitu loh kan. Saya rasa persoalan hari ini antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalau kita berbicarakan pajak misalkan, itu sama. Kita mungkin banyak manipulasi pajak. Seharusnya Provinsi Jambi bisa dapat pajaknya 10 miliar misalkan per tahun dari salah satu perusahaan misalkan. Tapi kadang-kadang ya seperti itulah. Kita tahu, Mas Rio ini lebih paham, beliau nantilah kita tanya Bang, lebih di bidang pemerintahan, walaupun saya juga di bidang pemerintahan juga. Cuman kalau kita bicara masalah tadi, ya itu yang saya katakan perlu keterbukaan semuanya, sehingga kita jelas berapa pendapatan yang kita dapat itu untuk semuanya. Gitu. Nah, Mario, ya. jadi seperti disampaikan. Penelpon. Kita sama dulu Bang. Ya. Halo, selamat sore. Selamat sore, dengan siapa di mana?
Selamat sore, masih bergabung kah? Atau kalau belum jelas? Selamat sore juga, Mbak. Pak Yudi Halo. dari Telanai, silakan Pak Yudi ingin memberikan komentar, saran, pertanyaan singkat saja Pak, biar bisa kita diskusinya lebih panjang dengan narasumber. Silakan Pak. Iya, betul. Saya juga mau singkat-singkat, Siap. tapi tolong dikasih waktu sedikit, Mbak ya. Siap, silakan Pak. Ya, poin-poinnya saja. Tapi ada etikanya dulu, saya menghormati dulu ya dari narasumber. Ada yang terhormat Bung Rio, ya pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia kalau tidak salah. Ya, Betul ya? Betul, Pak. Yudi, salam kenal. Ya, betul ya. Jadi yang terhormat didampingi oleh Bung Citra, ini tidak asing lagi bagi saya. Dulu saya sering beritakat di zaman dia. Dia sudah cukup lama sekali. Terima kasih, Pak Mantan Yudi. host Sehat selalu. daripada TVRI. Makasih. Sehingga sekarang sudah naik kelas dia sudah. Lupa dia dengan saya. Kalau saya tidak Masih konsisten ingat, Pak aja Yudi? saya. Tidak ada Masih kepentingan sampai sekarang dari tahun 2008. Iya. Dan saya ingin Jambi ini maju gitu seperti yang kita bicarakan. Baik. Bicara masalah pemimpin baru ya, tentu memang dituntut resolusi. Tadi ada peran pemuda disinggung. Nah ini sangat penting. Ya memang pemuda harus diberi ruang lah Mbak. Jangan dia dibatasi sekatnya dan ya harusnya untuk mengisi bonus demografi ya. Tahun 2045 ini tagline kita adalah Indonesia Maju. Jadi sudah harus pemerintah baru ini memberikan ruang berinovasi, kreativitas dan sebagainya. Nah ini pertanyaan artinya apakah mampu gitu kan? Kalau tidak dia jadi sampah di 2045 nanti. Nah regulasi contohnya sudah diberikan oleh persoalan politik ya via undang-undang pilkada Mbak Cynthia. Ya. Pertanyaan lagi tentang batas umur, ya kan diuji lagi apakah dia mampu melihat uang APBD itu nanti pemuda-pemuda itu duduk kan diuji lagi itu. Nah termasuk keponakan saya Diza itu yang jadi wakil wali kota diuji dia. Saya hanya pesan jangan sampai Anda politik balas budi harus balikan uang, itu tidak bisa itu. Nah tadi disinggung juga masalah pelayanan. Saya konteksnya apa yang dibicarakan tidak ya jangan dibalik, artinya dari dulu tuh apapun seorang pemimpin itu melayani, bukan minta dilayani. Kalau minta dilayani banyak penjara kan masuk. Nah aneh lagi banyak masuk penjara kalau minta dilayani ke depannya. Nah pemimpin ke depan ya mengeluarkan kebijakan publik pro rakyat, melayani publik dan melakukan keterbukaan informasi publik. Jadi itu ada tiga, tidak cuma hanya memberikan kebijakan tapi memberikan pelayanan dan memberikan informasi publik yang benar dengan sistem kerja yang memakai teknologi. Sudah ada lagi tatap muka dengan Mbak Cynthia, itu bahaya itu. Harus kita gunakan teknologi itu untuk memutus mata rantai korupsi. Siap. Ada lagi Pak Yudi? Nah akhirnya pemimpin itu harus 100% merealisasikan janji politiknya. Ini saya ingatkan, ini banyak terjadi. Sudah dia duduk lupa dengan janji politik, tidak 100%. Dibangunlah program-program baru, tapi itu kan belum tentu rakyat itu mau berguna. Hati-hati. Nah berkaitan dengan Ikatan Cendekiawan Muslimin Indonesia ini ada dua persoalan. Yang pertama adalah persoalan status daripada agamanya suku anak dalam. Kan tidak dibenarkan itu animisme. Nah bagaimana terobosan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia? Saya juga sudah pernah katakan dulu. Yang kedua adalah memberikan ruang juga kepada pendidikan ini untuk suku anak dalam itu. Tapi sejauh mana? Kabarnya sudah ada satu jadi sarjana. Mau kok suku anak dalam ratusan orang di sana cuma satu? Tolong program dari Ikatan Cendekiawan Muslim itu tuh memberdayakan itu warga kita juga. Siap. Udah Ada lama lagi, saya Pak? usulkan itu. Nah terakhir Mbak, Ya. tadi target batubara ya. Ini penting ini. Kalau memang Pak Rio belum tahu ya, tambang batubara itu royaltinya 20% pusat. Ini kebijakan pusat. 16% provinsi, 60% daerah tambang. Belum minyak, sawit, tidak jelas. Jadi menurut saya sampaikan kepada Al Harith, tolong Pak, itu diurus dulu. Yang duduk-duduk manis itu cuma 16% aja, 20% Jambi.
Masa 16% gimana mau bikin jalan khusus? Akhirnya mangkrak jalan khusus tuh. Diminta duit ke orang batubara, UP yang punya UP. Tidak merupakan kewajiban dia untuk membuat jalan khusus. Ya. Jadi persoalannya begitu, dipaksakan di jalan lewat jalan air, nabrak semua sampai sekarang. Siap Pak Yudi. Ada lagi Pak? Baiklah, terima kasih Pak Yudi dari Telanai. Ada beberapa poin tadi sudah disampaikan terakhir ya mengenai batubara tadi. Mungkin langsung saja disambunglah langsung oleh Bang Rio. Ada beberapa catatan juga untuk ICMI walaupun agak out of context sedikit, tapi mungkin bisa dibahas juga. Silakan Bang. Ya, saya pikir ICMI itu memberi ruang bagi, karena ini cendekiawan ya, Ya. agak dekat sama intelektual keagamaan, terutama kita yang beragama Muslim, bahwa ICMI ini dibangun untuk membangun suatu iklim intelektual yang tetap berlandaskan keislaman seperti itu. Dan kita punya proyeksi bahwa banyak persoalan-persoalan pemuda hari ini yang perlu ICMI juga menjadikan itu perhatian. Contohnya kenakalan remaja yang paling dekat ya hari ini. Kemudian juga termasuk suku anak dalam meskipun kita perlu berkomunikasi dengan banyak sektor untuk bisa menyentuh teman-teman di sana juga. Tapi pada intinya semua masukan itu akan menjadi suatu hal yang menjadikan gerakan pemuda itu gerakan yang sangat produktif gitu ya. Dan saya pikir tadi kita harus mampu dulu mengkelompokkan pemuda ini menjadi kelompok-kelompok yang dapat diberdayakan. Kalau saya tuh paling senang bilangnya adalah perlu di scale up. Jadi scale up itu pemuda kita yang rentang usianya, mungkin kalau ICMI itu lebih banyak pemuda yang pada kapasitas dia sudah memiliki kapasitas intelektual yang dibuktikan misalnya dengan sudah sarjana atau seterusnya. Tapi banyak pemuda awal yang tadi saya bilang terjebak pada judi online, pada kenakalan remaja, ya, pada ekspresi-ekspresi yang destruktif. Nah, ini yang perlu kita sentuh dengan pemerintah bersama pemuda memberi ruang pada mereka, tidak menjauhkan pada hobinya, tapi memberikan mereka kesempatan untuk bisa berkreasi di situ. Nah, artinya tidak melepaskan pada konteks suku anak dalam tadi, tapi pemuda itu punya tadi, saya selalu bilang, spektrumnya itu luas sekali. Kita ICMI bisa menyentuh pada aspek tadi, bagaimana terkait moralitas gitu ya. Kemudian bagaimana ICMI juga menyentuh pada pelaku-pelaku kebijakan, pemerintah terutama, itu untuk bisa mengengage pemuda tanpa menghilangkan aspek moralitas, etika dan keislaman dalam prosesnya. Nah, maka saya pikir yang paling urgent adalah tadi pemimpin baru kita tetap menjadi sasaran itu, bisa membangun iklim komunikasi yang sehat, tidak harus merasa bahwa dia akan menjadi tertekan terus gitu karena banyaknya yang harus diakomodir gitu ya. Tapi bagaimana dia bisa mengkondisikan satu komunikasi yang sehat untuk pemuda terutama, sehingga pemuda itu tidak merasa berjarak. Saya ceritakan mungkin TVRI juga memberitakan tentang gerakan pemuda yang terjadi di Serbia hari ini, di Belgrade. 15 hari yang lalu terjadi satu bangunan yang dibangun oleh pemerintah itu roboh di stasiun baru di Novi Sad, salah satu kota di Serbia, roboh dan menimpa masyarakat yang lagi nunggu di stasiun itu dan mengakibatkan 15 orang meninggal dunia. Kemudian gerakan pemuda yang diakomodir oleh mahasiswa itu membuat gelombang-gelombang baru sehingga membuat satu gerakan besar terbesar dalam sejarahnya Eropa. Hari ini Perdana Menterinya Serbia itu mengundurkan diri gara-gara itu. Bagaimana kapitalisasi gerakan pemuda hari ini masih sangat relevan ternyata. Maka hati-hati nih, pemerintah kalau salah saja dalam mengambil kebijakan, pemuda itu ketika disentuh satu kekhawatiran yang sama, dia akan bergerak lagi. Dan kita sudah punya contoh sejarah tentang itu. Bukan kita menakut-nakuti ya, tapi bahwa pemuda itu kalau tidak diajak komunikasi dengan baik, maka dia akan menjadi musuh terbesarnya pemerintah. Maka jangan jadikan pemuda itu musuh. Jadikan teman diskusi, jadikan tempat beraktualisasi, dan berikan ruang sebesar-besarnya bagi pemuda itu untuk berkreasi gitu. Saya pikir itu. Jadi ya
hari ini kita punya semua potensi. Tinggal pemimpin nanti mau nggak untuk melibatkan pemuda dalam progres ke depannya gitu. Ya, jadi pemerintah memang harus memberi ruang Yes. dan memberi kepercayaan bagi para pemuda. Lanjut mungkin Mbak Citra bisa menanggapi tadi ada beberapa poin merealisasikan 100% janji politik pemimpin yang nantinya akan terpilih lalu mengenai batu bara dan sebagainya. Singkat saja Bang sebelum Ya. kita iklan. Baik, kalau kita berbicara pemuda khususnya pemimpin-pemimpin muda, ya tentu tanpa mereka harus sadar bahwa perjuangan karir mereka cukup panjang ya. Tentu inilah saat mereka untuk menunjukkan perbedaan-perbedaan dalam hal khususnya dengan terdahulunya, ya kan. Tentu dengan kemampuan mereka bisa lebih gesit ya, tentu kalau saya katakan ya, tentu mereka dengan harapan saya tentu mereka bisa lebih leluasa ya, khususnya untuk turun ke masyarakat tadi. Yang paling penting kenapa saya katakan awal mereka itu harus sangat hati-hati karena mereka bisa saja nantinya saat ini jadi bupati, bisa nanti jadi gubernur, bisa jadi apa. Jadi mereka harus lepaslah hal-hal yang sifatnya yang nanti bisa menjadi sebuah persoalan buat mereka. Tentu harapan saya ini khusus bagi pemimpin-pemimpin pemuda. Ingat karir mereka masih cukup panjang, khususnya ini pemimpin-pemimpin muda. Jadi harapan kita tentu kalau kita berbicara apa yang disampaikan oleh penanya tadi Pak Yudi tadi, ya benar. Jadi salah satu harapan kita kepada pemimpin ke depan ini tentu mereka bisa membawa sebuah, ya boleh saya katakan bahasanya perubahan ya, dari hal-hal yang mungkin dulunya baik, bagaimana bisa lebih baik lagi untuk ke depannya, begitu Mbak. Kedewasaan berpolitiknya singkat saja. Tentu, ya kedewasaan berpolitik ini kan tentu sebagai modal utama, walaupun umur boleh muda, tapi makanya saya selalu katakan nilai tertinggi dari seorang pemimpin itu adalah etikanya. Jadi banyak kadang pemimpin yang mungkin sudah tua dan segala macam, tapi etikanya belum etika politiknya. Jadi muda itu umur, ya, tapi secara pemikirannya belum tentu ini muda. Jadi mereka tentu bisa berpikir lebih dewasa. Saya yakin itu. Berarti bukan tentang usianya muda atau tidak, tapi bagaimana kedewasaan dalam berpikir seperti itu. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dengan tema kita pada hari ini adalah resolusi harapan kepemimpinan baru. Masih bersama dua narasumber begitu luar biasa. Dan kembali di segmen ini juga kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui sambungan telepon di 0741663385 atau melalui nomor telepon di 081174333133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Walaupun tadi di segmen sebelumnya sudah ada nelpon ya, tapi nggak apa-apa. Selalu Pak Yudi selalu terdepan gitu ya. Terima kasih. Ini tadi kita lanjutkan cukup menarik Bang Citra dan juga Bang Rio. Mungkin sedikit tadi Bang Citra mengenai tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi, ada beberapa mengenai bagaimana kebijakan yang tadi sudah kita bahas juga sih, bagaimana kebijakan itu dapat pro rakyat, tepat sasaran, pelayanan, sampai akhirnya menyinggung mengenai masalah batu bara dan sebagainya, bahwa ada presentasi-presentasi yang masih dianggap tidak adil untuk grassroots seperti yang Abang sampaikan. Tapi kan akhirnya kita bisa apa? Nah, silakan Bang Citra. Ya, makanya kalau tadi sempat diskusi juga kita sebelum iklan tadi. Apapun itu kebijakan itu sebenarnya kita aturan-aturannya sudah bagus semuanya kan, tapi balik lagi kepada pemimpin. Makanya dari pemimpin itu kita udah berpikir kita harus punya komitmen yang kuat ya dari pemimpinnya. Makanya saya katakan banyak orang kadang berpikir bahwa pemimpin itu harus modalnya elektoral misalkan, selama ini kan itu yang sering terjadi, orang berpikir kayak gitu. Padahal kenapa pemimpin itu dibutuhkan, tadi sering disinggung juga oleh Mas Rio, butuhnya sebuah nilai-nilai etikanya, butuh kecerdasan emosional dalam intelektualitasnya, gunanya itu. Jadi kalau berbicara nilai-nilai yang saya katakan kecerdasan emosional, itu bentuk sebuah intelektualitas nih. Jadi dia tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dia tahu yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan, khususnya sampai di kalangan grassroots ya tentunya. Jadi
eh, sebenarnya banyak hal yang bisa kebijakan, kalau kita berbicara pertanyaan dari Pak Yudi tadi, kebijakan-kebijakan apa saja. Ya, kalau kita bicara untuk kebijakan yang pro rakyat, yang pro masyarakat, saat ini banyak sekali yang sebenarnya khususnya adalah bagaimana mereka meningkatkan misalkan produk pertanian misalkan ya. Kita berbicara masalah sekarang ini yang kurang saya lihat kurang tersentuh, kita juga memiliki daerah pesisir gitu loh kan, peningkatan untuk daerah timur misalkan untuk nelayan misalkan. Jadi kembali ke nilai-nilai yang ada kepada pemimpin. Tapi kalau pemimpinnya orientasinya berbeda, nah ini yang kadang-kadang yang menjadi persoalannya. Makanya saya menyinggung sampai ke persoalan-persoalan pendapatan tadi. Ya, jadi pendapatan kita sebenarnya bisa saya katakan lebih dari cukup ya. Kalau asalkan itu betul-betul di mapping ya istilahnya, betul-betul masuk sesuai dengan nilai sesungguhnya, Potensi daerah yang kita potensi miliki. yang kita miliki. Jadi kalau kita berbicara tadi tentang kondisi 2025 ini dengan keterbatasan katakanlah anggaran ini, ya ini adalah yang menjadi tantangan. Jadi salah satu resolusi yang paling harus menjadi perhatian dari pemimpin ke depan ini, bagaimana penggunaan anggaran itu dilakukan secara baik dan benar, bagaimana pendapatan yang kita dapat itu bisa kita dapatkan secara baik dan benar. Ya. Tadi yang seperti saya katakan tadi, jangan sampai ya ada bahasa dalam tanda kutip itu dengan cara-cara tidak sesuai dengan ininya. Sisanya masuk, mohon maaf masuk kantongnya sekian, masuknya ke pendapatan. Ini harus saya sampaikan. Jadi karena kita ini luar biasa nanti ke depan ini kalau kita tidak hati-hati dalam penggunaan anggaran. Jadi termasuk juga ketika bicara kebijakan itu kan berdasarkan dari anggaran itu. Ya. Jadi kebijakan-kebijakan kita harap ke depan ini seperti yang Pak Yudi sampaikan, tentu yang menyentuh sekali lagi yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Tentu saya berharap ke depan kita tentu pemimpin-pemimpin ke depan harus mengurangi lah kalau kita berbicara terkait masalah pembangunan infrastruktur yang menghabiskan kos yang mungkin cukup besar. Jadi ya kita harus prihatin dengan kondisi-kondisi ini. Jadi bagaimana ke depan itu kita lebih dari anggaran-anggaran yang ada itu bisa digunakan yang bisa meningkatkan kreativitas masyarakat khususnya dalam hal peningkatan ekonomi. Mungkin lebih mengarah kepada UMKM-nya dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, ini kita harap pemimpin-pemimpin, apalagi pemimpin muda ini saya rasa mereka lebih inovatif ya dalam berpikir seperti itu. Itu mungkin sekedar untuk menjawab dari Pak Yudi tadi. Dan nanti kita tunggu ya Bang ya, gebrakan para pemimpin baru terkhusus untuk yang muda-muda. Iya. Terima kasih Bang Citra. Kita ke Bang Rio. Mungkin balik lagi mengenai tadi bagaimana dengan anggaran yang tersedia kita dituntut kreatif seperti yang disampaikan oleh Bang Citra juga. Kita memaksimalkan dan sebenarnya potensi kita harusnya, apalagi kalau ada transparansi, kita tidak terlalu bergantung dengan dana-dana transfer dari pusat dan sebagainya. Kalau berbicara tentang kebijakan, mungkin pemimpin-pemimpin terdahulu sudah memikirkan ya Bang Citra. Kita sepakat seperti adanya BLU dan PNBP yang masuk gitu di setiap instansi-instansi pemerintahan. Ini kan harusnya sudah kebijakan yang bagus lah untuk menambah pemasukan di luar anggaran-anggaran yang tersedia di pusat. Seperti apa Bang menanggapinya Bang? Iya, kalau yang kita lihat adalah pemerintah daerah, maka otonomi yang benar itu adalah mereka yang sudah bisa menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Artinya dia punya independensi, punya kemandirian dalam mengelola anggaran. Nah sekarang kalau kita mau fair gitu ya, apakah positif semua nih trennya pemerintah daerah kita? Kan enggak. Bahwa banyak dari kita yang mengandalkan pajak, tapi kota contohnya ya. Kota itu kan punya akses besar terhadap jasa, perhotelan, ya, hiburan dan lain-lain. Itu kalau dimaksimalkan dan dikelola dengan baik, maka kapitalisasinya luar biasa. Dan Jakarta misalnya itu memberi contoh bahwa anggaran mereka nggak pernah kurang gitu, mesti lebih, dan kesejahteraan bisa ditingkatkan dari anggaran yang cukup. Harusnya. Maka yang dilakukan adalah kolaborasi gitu.
Pemerintah itu kan selalu menjadi katalisator. Dia bukan menjadi ended tujuan akhir ya. Dia akan menjadi katalisator. Dia membuka kesempatan bagi semua untuk berkembang sehingga nilai baliknya, added value-nya kepada pemerintah adalah adanya peningkatan ekonomi misalnya gitu ya. Nah, pemerintah bukan membuka lapangan pekerjaan, tapi membuka kesempatan bagi orang dapat bekerja, bisa mandiri sehingga orang tersebut bisa mandiri dan membuka lapangan pekerjaan. Jadi kesempatan yang dibuka oleh pemerintah, regulasinya yang disederhanakan, dimudahkan, ya. Kemudian dimudahkan untuk mendapatkan pinjaman untuk mereka mulai usaha. Artinya hal-hal seperti ini yang nanti pada akhirnya kapitalisasinya kan penerimaan pendapatan dari perputaran ekonomi gitu. Jadi ini adalah satu proses yang menurut saya menjadi satu rangkaian yang nggak boleh kita bahas satu-satu gitu ya. Klaster nggak bisa, karena kalau mau bicara peningkatan penerimaan nggak bisa besok kita tutup yang ini naik, ya sama aja segitu-segitu aja. Maka kalau mau dorong ya harus didorong semuanya untuk meningkat gitu. Nah ini yang menurut saya pemuda itu dimanapun di dunia akan menjadi sumbu peningkatan itu, karena kalau mau investasilah ke pemuda gitu, maka dia akan menghasilkan banyak sekali ruang-ruang yang kemudian menghasilkan pendapatan-pendapatan baru. Paling nggak kalau mereka mandiri, mereka nggak minta ke pemerintah, subsidi akan berkurang misalnya gitu ya. Contoh lah banyak startup kita di dunia itu nggak ada tuh yang dimulai oleh orang tua, pasti pemuda gitu. Gojek itu salah satu contohnya ya, bahwa dia bisa membuka segitu banyak dengan pegawai terbanyak di dunia tuh Gojek itu. Karena pemudanya iseng aja bikin itu kan, bikin investasi seperti itu sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan. Ada nggak intervensi pemerintah di situ? Zero. Bahkan pemerintah hanya memberikan adaptasi terhadap regulasi. Karena dulunya pemerintah bingung mau diatur regulasi bagaimana ini, karena nggak ada sebelumnya kan. Nah itu, jadi saya pikir kalau ini pemimpin kita ini pada cerdas nih, saya pikir semua cerdas, ya harus kita geser ke sana dong. Ini pemuda siap diajak kolaborasi nih. Kita nantikan inovasi-inovasi yang seperti itu ya, dan terbukanya ruang-ruang untuk berkolaborasi seperti itu. Nanti akan kita bahas kembali, kita jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pada berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dengan tema kita pada hari ini adalah resolusi harapan kepemimpinan baru. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa, tapi tidak terasa. Ternyata 1 jam begitu cepat berlalu. Ini waktunya untuk pernyataan penutup atau closing statement. Langsung saja closing statement yang pertama, Bang Citra silakan. Baik, kalau kita berbicara resolusi kepemimpinan ke depan, seperti yang saya sampaikan tadi, tentu kita memiliki sebuah harapan yang besar. Tentu yang paling utama adalah resolusi khususnya dalam hal pola pikir, kita harap mindset khususnya pemimpin ke depan. Tentu dalam mindset dan pola pikir itu juga bukan saja kita berbicara tentang kecerdasan seorang pemimpin itu dalam melakukan kebijakan, dalam melihat fenomena yang sosial, bagaimana mereka bisa mendapatkan sebuah pendapatan nanti mungkin yang untuk daerahnya, tapi juga harapan kita pemimpin yang memiliki sebuah empati terhadap kondisi-kondisi sosial di masyarakat. Itu yang paling utama, karena kalau kita berbicara ke depan ini tantangannya luar biasa. Tentu harapan kita khususnya dengan segala keterbatasan ke depannya, pemimpin kita ke depan ini dapat mampu ya memberikan kebahagiaan khususnya kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Empati gunanya itu adalah bagaimana nanti pemimpin ke depannya bisa melihat kondisi-kondisi sosial. Kalau kita bicara hari ini masyarakat kita luar biasa ya. Kalau kita lihat kemarin luar biasa, kalau saya lihat antrinya gas itu luar biasa sampai antri. Begitulah kalau sebuah gambaran potret ke depan. Tentu kita berharap pemimpin-pemimpin ke depan ini memiliki dua itu, sehingga kebijakan nanti mereka ke depan didasari oleh kecerdasan dan empati itu. Demikian, Mbak. Luar biasa. Empati, gitu ya. Terima kasih Bang Citra. Lanjut, Bang Rio silakan. Ya, saya bersama teman-teman pemuda kita semuanya menaruh optimisme yang luar biasa ya. Bagi pemimpin-pemimpin kita sudah memberikan suatu sikap bahwa pemuda itu ada untuk kemudian bersama-sama pemerintah
membangun suatu peradaban. Saya bilang bukan hanya satu daerah, tapi suatu peradaban yang harus kita bangun, menciptakan suatu karakter bangsa yang positif gitu ya, yang memang menjadi contoh bagi bukan hanya di Indonesia tapi di komunitas-komunitas yang lebih besar. Maka jangan jadikan pemuda itu hanya sebagai stempel saja untuk legitimasi seorang pemimpin, tapi libatkanlah pemuda ini sebagai betul-betul corong untuk melakukan suatu perubahan mendasar untuk kemudian kita menjadi peradaban yang lebih baik. 2045 mungkin kalau dihitung masih lama, tapi sebenarnya ada di depan mata kita dan kita harus sama-sama membangun semangat yang positif untuk menyambut itu, dan saya pikir Indonesia akan menjadi satu negara yang akan sangat kuat, sangat dihormati, sangat besar karena kita punya pemuda yang berkolaborasi untuk mencapai itu. Baik, terima kasih. Itu ya, harapan kita bersama Bang, dan semoga dapat terwujud. Terima kasih sekali lagi Bang Rio, Bang Citra atas waktunya. Sama-sama, semoga tidak Mbak Cynthia. jenuh-jenuh, tidak bosan-bosan main ke rumah ini, Rumah Demokrasi. Yang semoga sampai 20 Februari masih ada. Amin. Masih ada. Baiklah. Dan pemirsa, demikianlah program Rumah Demokrasi pada hari ini, dan saya akan menutupnya dengan sebuah kalimat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber, bahwa kita sudah menyalurkan hak suara dengan banyak impian-impian yang kita punya. Saat ini kita berikan percaya, kita letakkan asa bagi para penguasa. Kita berharap pemimpin baru, harapan baru, negeri yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.